Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sore, siang, pagi, tergantung kalian nontonnya hari jam berapa, hari apa, gimana. Kita berjumpa lagi di pembelajaran matematika berkaitan dengan materi kelas 8 semester 2. Di sini ada beberapa latihan soal untuk belajar ya. Di mana di nomor 1 ya, ketika ada kita membahas tentang namanya eh, teorema Pitagoras. Apa sih yang namanya teorema Pitagoras? Yaitu dia berkaitan dengan segitiga siku-siku. Nah, di situ ada sisi alas sama sisi miring. Nah, selanjutnya coba kalau misalnya gini, ada soal. Kita belajar tentang triple. Nah, ketika kita ada kelipatan 3, 4, 5, ini bisa menjadi 6, 8, 10. Ya. Terus kalau dia eh, 5, 12, 13, dia bisa menjadi 10, 24, 26 ya. Terus kalau dia berapa angkanya? 10, 24, 26. Bentar. Nah, selanjutnya, kalau dia 7, 15, 7, 24, 25. Nah, ini juga sama kelipatan. Ya, oke. Itu di materi nomor 1. Selanjutnya, di materi nomor 2, kita membahas tentang bagaimana bentuk. Maksudnya apa sih bentuk? Kalau misalnya gini, ini ada namanya tembok. Ya. Terus ada namanya tangga. Nah, ini namanya jarak. Ketika temboknya misalnya 10 meter, sorry, temboknya itu 6 meter, atau enggak, tar dulu sebentar, jaraknya itu 6 meter, terus tangganya 10 meter. Berarti kalau bicara tinggi tembok, ya, tinggi tembok, nah, tinggi, ini patah-patah. Nah, nah, berarti M pangkat 2, ya, dikurang alas pangkat 2. Nah, M-nya di situ berapa? 10 pangkat 2, alasnya 6 pangkat 2 nih. Berarti 10 pangkat 2 itu berapa? 100 dikurang 36 apa? Nah, ini putus-putus nih guys. Sabar ya. Berarti akar 64 atau sama dengan 8. Ya. Selanjutnya, hmm, nomor 3. Nah, nomor 3 itu apa sih maksudnya? Nah, ketika sebuah kapal, ya, sebuah kapal, ada kapal nih. Siu, siu, siu. Nah, dia berlayar sejauh 6 meter. Lalu dia belok. Ini kan kapalnya. Nah, dia belok ke bawah, ke sini nih. Nah, berarti jarak terdekatnya, kalau misalnya dia beloknya 8 meter, berarti jarak terdekatnya kan berarti sisi miring ya. Berarti 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. 36 ditambah 64. Berarti sama dengan akar 100 atau sama dengan 10. Ya. Selanjutnya, kita lanjut nomor selanjutnya, pembahasan soal lain. Ketika, nah,
Ketika ada bentuk ini. Salah. Ya, misalnya ini 15. Ini, sorry, jangan 15. Ini misalnya berapa ya enaknya ya? Ini misalnya 25. Ini 20. Ini 7. Ini 12, apa namanya 12. Nah, ini yang ditanya. A, B, C, D. Yang ditanya adalah AC. Nah, kita berarti mencari ini dulu. Berarti apa namanya miring pangkat 2 dikurang alas pangkat 2. Karena dia tinggi yang ditanya. Berarti 25 pangkat 2 dikurang 20 pangkat 2. 625 dikurang 400 berarti 225 berarti sama dengan 15. Nah, berarti kalau untuk mendapat AC sama kayak tadi, dia kan alas berarti ya. Nah, kalau dia alas, miring pangkat 2 dikurang tinggi pangkat 2. Berarti 15 pangkat 2 dikurang 12 pangkat 2. Berarti jadinya 225 dikurang 144. Berarti 81 sama dengan 9 meter. Ya. Selanjutnya, di soal nomor selanjutnya, kalau misalnya, ya nomor 5 ya. Misalnya siku-sikunya di sini nih. Nah, berarti sini 12 meter, sini 5 meter. Berarti kalau misalnya ditanya keliling yang ini, berarti kan ini kita cari sisi miringnya dulu ya. Berarti M sama dengan 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. 144 tambah 25. 169 sama dengan 13 meter. Nah, kalau sudah, berarti ini kan dijumlahin semua kelilingnya. Berarti 5 tambah 12 tambah 13. Ya. Ada pertanyaan? Nanti bisa di kolom komentar ya. Selanjutnya, materi selanjutnya ada di soal tentang Pitagoras. Jadi Pitagoras nggak cuma hanya itu-itu aja, nak. Tergantung bentuknya. Nah, sama kayak tadi, misalnya, ya, soal selanjutnya. Kalau tadi bicara keliling, saya belum ngasih contoh yang luas ya. Berarti kalau misalnya gini, 25 meter, 20 meter, X. Ditanya luas. Tentu kita harus mencari X-nya dulu. Berarti kan X bagi alas. Miring pangkat 2 dikurang tinggi pangkat 2. Berarti 25 pangkat 2 dikurang 20 pangkat 2. 625 dikurang 400. Atau sama dengan 225. Atau sama dengan akarnya berarti 5. Nah, kalau bicara luas segitiga, berarti kan alas kali tinggi bagi 2. Alasnya itu 15 kali 20 bagi 2. Ya, berarti 150 meter pangkat 2. Nah, selanjutnya di nomor selanjutnya ada bentukannya misalnya gini, dia gabungan. Nah, dia ceritanya gabungan. Gabungan dari apa sih bentukannya? Segitiga sama persegi panjang. Ya. Berarti kalau bicara keliling, berarti kan ini harus tahu nih. Ya. Ini kan X. Sorry, ini kan 20 udah ketahuan nih. Karena ini sisinya sama. Yang bermasalah tuh yang ini. Berarti kita harus cari X-nya dulu dari Pitagoras. Ini loh. Ini 30, ini 18, ini X.
Jadi kita harus mencari X-nya dulu ya. Berarti miring pangkat 2 dikurang alas pangkat 2. Berarti 30 pangkat 2 dikurang 18 pangkat 2. 900 dikurang 324. Berarti 576. Nah, nah berarti kelilingnya adalah 20 tambah 30 tambah 20 tambah 18 tambah 24. 70, 88. Berarti 88 tambah 24. 112. Ya, ada pertanyaan materinya? Kamu bisa nanya di kolom komentar ya. Nanti insya Allah bisa saya jawab dengan latihan-latihan yang sudah saya berikan. Selanjutnya ya, nomor 8. Nah, kalau ada bentuk yang lain nih, bentuk yang agak lumayan menarik ya. Karena di sini dia gabungan dengan aljabar. Berarti di sini ada bentuknya eh, X plus 1, X min 4, X plus 3. Jika kelilingnya 96, berarti yang ditanya apa? Yang ditanya adalah luas segi 3. Nah, otomatis kita bisa pakai rumus yang keliling nih. X min 4 ditambah X plus 1 ditambah X plus 3. Berarti 96. Ini berarti jumlahin ya. X, X, X. 3X. Min 4 tambah 1. Min 3. Min 3 tambah 3, 0. Nah, 0 berarti nggak dianggap ya. Karena nilainya akan dijumlahkan berapa pun akan sama. Ya. Nah, selanjutnya berarti kita kalau namanya luas itu kan butuh apa sih? Butuh alas sama tinggi. Ya. Alasnya itu X plus 1. Berarti 32 tambah 1. Karena X-nya tadi dapat ya. Nah, lanjut. Kalau berarti tingginya X min 4. Berarti 32 dikurang 4. 28. Berarti L segitiga sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Berarti 33 kali 28 dibagi 2. Ya. Berarti 33 kali 14. Berapa jadinya? 33 kali 14. Nah, berarti 33 kali 14. Berarti 462 cm pangkat 3. Sorry, pangkat 2 ya, karena dia bicaranya luas ya. Ya. Oke. Lanjut ya. Lanjut ya. Nah, nomor 9. Nah, di sini kalau bicaranya kita bangun nih. Dia pakai Pitagoras ya. Nah, sisinya sama. Sisinya sama S kali S. Berarti luas persegi sama dengan 36 cm pangkat 2. Nah, berarti kita kalau mencari diagonal sisi, nah, kita otomatis harus mencari sisinya dulu nih, S-nya nih. Kan 36 nih, L-nya. Berarti kalau mencari sisi, S sama dengan akar dari L. Akar 36 adalah 6. Nah, berarti diagonal sisi, rumusnya adalah S akar 2. Berarti 6 akar 2. Nah, simple kan? Lanjut ya. Nah, nomor selanjutnya. Nah, nomor selanjutnya, kita bisa lihat nomor berapa ya? Nomor selanjutnya. Nah, lanjut ya. Selanjutnya nomor 10. Nah, kalau ada begini. Ya.
Ini berarti 30 derajat. Ini 5 akar 3. Ya. Berarti kalau kita pengen tahu AC sama dan AB, ya, perbandingannya, dulu sebentar, sebentar. Oke, lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya, kalau kan ada belajar tentang sudut, ya. Kalau, nah, kalau bentuknya seperti ini akar 3, ini 1, ini 2. Berarti konsepnya kita perbandingan. Kalau kita mencari AC, berarti AC per AB karena sudah diketahui. Nah, AC-nya itu berarti di depan AC itu perbandingannya adalah 60. Ya. Perbandingan 60, perbandingan sudut 30. Sorry. Apa namanya? Ya, karena kan kita mau nyari AC. Sorry, nyari AC ya. Kalau AC ini kan berarti depannya 60. Kalau AB, kalau AB ini, nah, ini berarti siku-siku ya. Berarti AC-nya itu belum tahu, ya. AB-nya itu 5 akar 3. Sudut 60 itu berapa di situ? Akar 3 ya. Perbandingan, sorry. Ini bukan 30 tapi 90. Nah, berarti akar 3 per eh ntar dulu diulang. AC-nya itu 90 kebalik Pak Koko, sorry. Ini berarti 60 ya. Berarti ini 2, ini akar 3. Berarti kita tinggal tulis AC sama dengan 5 akar 3 kali 2 per akar 3. Ini coret ya. Nah, ini coret. Berarti 10 sentimeter. Ya. Oke. Selanjutnya, ya. Nah, selanjutnya, nomor selanjutnya, berarti kalau bentukannya gini. Nah, shoot, ini misalnya 20. Jangan 20. Karena nanti nyoretnya susah. 14 aja lah. Nah, kalau yang ditanya luas arsir, berarti dia persegi ya. Berarti luas persegi dikurang seperempat luas lingkaran. Berarti 14 kali 14 karena sisi kali sisi ya. Nah, seperempat kali 22 per 7. Seperempat lingkaran, kalau kita lihat itu seperempat loh ya. Nah, berarti 22 per 7. Itu makanya 14 ya jari-jarinya ya. Nah, berarti kita coret nih. Berarti ini 196. 196. Ini coret nih 14 sama 7. Nah, 2. Berarti ini coret ya. Ini 2. Ini coret 7. Berarti 22 kali 7 itu kurang 154. Ya, 154. Nah, berarti kalau dikurang 41. Ya. Oke, selanjutnya nomor 12. Ya. Nah, selanjutnya ya, kalau misalnya kita rumus mencari busur. Misalnya gini, ntar dulu. Dia putus-putus.
Nah, berarti kalau dia misalnya gini, misalnya jari-jarinya 21. Ini misalnya 120 deh. Kalau mencari busur, busur sama dengan mencari busur berarti sudut per 360 dikali 2 pi r. Berarti 120 per 360 2 kali 22 per 7 berarti 2 kali 22 per 7 kali 2 sah. Ini coret ya. Ini juga sama. Ini juga coret. Berarti dia jadinya 44 cm. Nah, selanjutnya itu kalau bicara busur ya. Nah, lalu kalau dia juring gimana? Nah, kalau dia bicara juring, kita ganti ini, jangan busur. Kita ganti juring. Dia pakainya luas lingkaran. Ya. Berarti 120 per 360 kali 22 per 7 kali 21 kali 2. Ini coret ya. Ini coret. Ini juga coret. Biar gampang. Berarti 66 kali 7 itu adalah 400 berapa? 66 kali 7 462. Ya. Masih semangat semuanya? Haruslah. Kalau nggak semangat nanti nilainya kurang loh. Harus semangat ya. Lanjut. Nomor 14. Nah, tadi busur udah. Terus apalagi juring udah. Sekarang kita mencari tembereng. Nah, ini kalau dia 14 cm. Risiko. Luas tembereng adalah luas juring dikurang luas segi 3. Nah, tadi juringnya kita tahu rumusnya. 360 dikali pi r kuadrat. L segitiga alas kali tinggi bagi 2. Kita masukin ya. Berarti 90 per 360 dikali 22 per 7 kali 14 kali 14. Ya. Berarti ini coret ya. 4, 2, 2, 11. Berarti 154. Ini dikurang ya. Nah, tuh. Jadi kayak gini ya. Tadi saya lupa saya screen, nak. Selanjutnya, di nomor 16, kita bikin seperti ini. Nah, gini ya. Nah, di sini ada O, P, Q, R. Oki itu kalau nggak salah 12. Jangan. Ya benar. Terus QR. Nah, kalau ada soal seperti ini, ya berarti kita bisa pakai apa namanya, kalau mencari luas layang-layang, bisa pakai 2 kali luas segitiga. Atau 2 kali alas kali tinggi bagi 2. Kan catat ya. Berarti 20 ya. 20 kali 12 sama dengan mana ya? Putus-putus. Nah, oke. Nah, kita lanjut ya. Kita masuk materi selanjutnya.
Di selanjutnya, nah, di situ kita membahas tentang ada dua buah lingkaran yang terhubung. Nah, ya. Terus apa namanya? Garis singgungnya itu sini 12, sini 8, sini 4. Yang ditanya adalah jarak. Nah, rumusnya adalah jarak sama dengan akar, karena dia luar berarti PGSL kita sebut, garis singgung luar, dikurang R besar kurang R kecil. Jangan lupa dipangkatin 2. Ya. Berarti 12 pangkat 2 dikurang 8 kurang 4 pangkat 2. Ya. Berarti 144 dikurang 4 pangkat 2. 144 dikurang 16. Berarti 128. Ada pertanyaan? Nah, oke. Kita lanjut ya. Nah, itu kan garis singgung luar. Bapak, kalau garis singgung dalam kayak gimana, Pak? Nah, garis singgung dalam berarti bagaimana bentuknya? Nah, kalau garis singgung dalam dia nyinggungnya ke dalam, belesek. No, itu garis singgung ke dalam. Nah, dia garis singgungnya ini misalnya 25. Dulu, ya. Ini 8 cm. Ini 3 cm. Nah, ini 25 ya. Berarti kalau mencari PGSD, kalau tadi jari-jarinya dikurang, kalau dalam tuh jari-jarinya ditambah, nah. Nah, aduh, sorry. Kan ini yang ditanya eh garis singgung dalam ya. Sorry kepala. Berarti PGSD sama dengan akar Y pangkat 2 dikurang R tambah R kecil. Berarti 25 pangkat 2, 8 tambah 3. Berarti 625 dikurang 11 pangkat 2. 625 dikurang 121. Berarti 504. Ya, lanjut. Lanjut ya. Oke. Selanjutnya, kita di materi nomor selanjutnya. Ya, jaraknya adalah 39. Terus eh, PGSL, apa namanya, garis singgungnya, dulu. Garis singgungnya itu adalah 36. Nah, yang ditanya adalah jari-jari. Nah, berarti R sama dengan jarak pangkat 2 dikurang GS pangkat 2. Kita masukin ya. 39 pangkat 2 dikurang 36 pangkat 2. Nah, 39 pangkat 2 itu berapa, nak?
15, ya putus-putus. 1521. 36 itu berapa? 1296. Berarti sama dengan 225 sama dengan 15. Ya. Lanjut. Selanjutnya. Nah, selanjutnya. Di selanjutnya nomor 20. Apa namanya? Di situ ada soal eh, bangun ini bangun apa nih? Nah, nantinya dia punya berapa? 6 sisi, 6 sisi. Terus dia rusuknya sama panjang, ya. Rusuknya sama panjang, terus 8 titik sudut, ya. Selanjutnya, nah, ciri-ciri limas, yaitu pertama, punya titik puncak. Limas tuh kayak gimana sih gambarnya? Nih, tuh, tuh. Dia punya titik puncak. Terus apa namanya? eh, Sisinya mengikuti segi berapa? Terus rusuknya juga sama dan lainnya. Oke. Nah, selanjutnya ya. Selanjutnya, hmm, jika jumlah panjang rusuknya itu 96, ya, rangka berarti apa namanya JPR dibagi 12. Berarti 96 dibagi 12. Ya. Kalau dia ditanya sisi, sorry. Karena kita eh, di contoh yang ini Pak Kuku mau contohnya ini ditanya luas permukaan kubusnya. Luas permukaan kubus. Nah, ya. Berarti LPK sama dengan 6R pangkat 2. R-nya tadi atau sorry, rusuknya tadi dapat ya. Rusuknya itu berapa? 8 ya. Berarti 6 kali 8 pangkat 2. 6 kali 6 4. Berarti jadi berapa, Nak? Jadi 384. Bentar, ngelek. Ya. Oke, kita lanjut. Masih semangat? Semangat dong. Nomor 23. Jika rusuk, tar dulu. Nah, nah, jika rusuk kubus di situ ada berapa?
5 cm. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah volume sama luas alas kubus. Nah, kalau volume kan itu R pangkat 3. Tinggal kita masukin ya. 5 cm pangkat 3. Atau bisa kita tulis 125 cm pangkat 3. Nah, kalau bicara luas alas, ya. Nah, bagaimana sih? Sorry, bukan alas-alas, permukaan permukaan. Ya sama kayak tadi, berarti LP sama dengan 6R pangkat 2. 6 kali 5 cm pangkat 2. Ya, berarti 150 cm pangkat 2. Ya, lanjut. Ya, nomor 24. Ya, di situ ada namanya luas permukaan prisma. Jadi kebetulan dia siku-siku. Nah, itu ya. Di situ luas permukaannya siku-siku. Berarti sini hmm, LP prisma itu 108. Ya. Berarti tingginya belum tahu ya. Nah, berarti kita cari keliling alas. Berarti A tambah B tambah C. Berarti 3 cm tambah 4 cm tambah 5 cm. Ya. Nah, berarti rumusnya luas permukaan itu apa sih? 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Nah, di sini cari luas alas. Berarti, maaf ya, ini apa namanya putus-putus, jadinya nggak bagus. Nah, berarti 3 kali 4 bagi 2. Berarti 6 cm pangkat 2. Ya. Berarti 2 kali 6 tambah 13 kali T. Betulan harus permukaannya tahu ya. 108. 12 tambah 13 T. Nah, 13 T. Berarti 108 kurang 12 bagi 13. Berarti 96 dibagi 13. Nah, berapa jadinya kalau kita hitung? Ini sorry 7. Kok jadi 13? Ini 12 ya, sorry, 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 sorry. Sorry, sorry. Ngantuk ternyata saya. Ya, berarti ini 8 ya. Nah, baru deh. Kalau sudah, baru kita, apa namanya? Yang ini jawabannya 8 ya. Selanjutnya, nomor berapa? Ayo. Berapa? Ayo.
Nah, ya, 12 cm, 4 cm, terus ini 3 cm. Ya, berarti diagonal ruang yang ditanya adalah diagonal ruang. Gitu ya. Berarti gini. Hmm, Nih ya. Berarti kita mencari diagonal sisi dulu nih, nak. Mencari diagonal sisi itu berapa sih? Ya. Berarti akar 12 pangkat 2. Ini diagonal sisi nih. 12 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2. Berarti 150. Nah, itu diagonal sisi. Sekarang diagonal ruang. Berarti yang ini. Berarti pakai yang tadi ya. 150 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Nah, berarti kan akarnya hilang ya. 150 ditambah 9. Berarti akar 150. Kalau nggak bisa diakarin, biarin aja. Daripada kamu pusing, tuh nggak? Ya. Oke, ada lagi. Nah, selanjutnya, selanjutnya ya, nomor selanjutnya. Pak, ini kamu, Bapak ngasih latihannya sampai berapa, Pak? Sampai 40 aja buat belajar. Ya. Nomor 26. Apa namanya? Kawat ada 10 meter. Terus kerangkanya itu panjang 4 cm, lebar 5 cm, tinggi 6 cm. Nah, ditanya sisanya. Berarti kan sisa sama dengan apa namanya? Kawat dikurang berapa kali kali kerangka. Ya. Kawatnya itu berarti kan 4 kali 4 tambah 5 tambah 6. Ini kita belum tahu ya. Sorry, ini kebalik. Ini 10 meter. 10 meter berarti kan 100 cm ya. 100 cm ya. Berarti 100 cm dikurang N. Kerangka kan rumusnya apa sih? 4 kali P tambah L tambah T. Berarti 100 kurang. Ya, berarti 9 tambah 6, 15 ya. Berarti 100 dikurang N. Nah, kira-kira yang mendekati 100 itu berapa sih? Satu yang mendekati. Berarti 100 dikurang 1 kali 60. Berarti 100 kurang 60 sama dengan 40. Ya. Oke. Lanjut. Nomor berapa? Kita masih bicara bangun ruang ya. Nah, di sini, nah, ini ya. Oke. Di situ jumlah apa sih namanya? Jumlah panjang rusuk balok ada 7, ada 5. Kerangkanya
Itu hmm 125. Ya, ya salah. Nah, berarti kan kita cari rumusnya kerangka dulu ya. 4 kali yang ditanya kan volume. Sorry. Berarti kan 4 kali P tambah L tambah T. Berarti 125. P-nya berapa? 7 tambah 5 tambah T. Ya. Berarti sama dengan 28 tambah 35. Sorry. Tambah 20 tambah 7T. Gitu ya. Berarti berapa tuh? Gitu ya. Ya. Oke. Nah, berarti rumusnya volume adalah P sama dengan P kali L kali T. Berarti 7 kali 5 kali 11. 385 cm pangkat 3. Ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Nomor berapa? Nomor 28. Nah, di situ kita membentuk seperti ini. Ya. Berarti volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi. Berarti 6 kali 8 bagi 2 kali 15. Ya. Berapa? 306. Oke, lanjut. Ya, lanjut ya. 5 segi 4. Ya, lanjut ya. Alasnya 10. Ya, tingginya 13. Nah, sorry, gambarnya kurang bagus. Nah, ini tingginya 13 nih. Nah, berarti kita nyari tinggi limas. Kalau mencari tinggi limas itu kaki Pitagoras. Nah, kan yang di sini yang ditanya adalah volume. Kalau ditanya tinggi limas, berarti kita pakai segitiga dulu nih, kaki Pitagoras. Pak, berarti Pitagoras itu kepake semua ya, Pak? Iya. Tergantung sih kalau bangun ruang biasanya kepake semua, tapi nggak semua sih. Nah, berarti kan mencari tinggi limas dulu ya. T sama dengan 13 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2. 169 dikurang 2, 5. Berarti 144 sama dengan 12. Berarti V sama dengan sepertiga LA kali T. Berarti sepertiga kali 10 kali 10 kali 12. Ini coret ya. Berarti 400 cm pangkat 3. Ya. Lanjut. Lanjut ya. Nomor 30. Sebuah limas alasnya berbentuk persegi. Ya. Di situ luasnya, sorry, luas alasnya ini 100. Ya. Terus tingginya itu adalah 12.
tinggi limas. Nah, yang ditanya adalah luas permukaannya. Nah, kita belah satu-satu ya. Yang pertama adalah kita mencari sisi. Berarti kita akarin. Ya. Terus kita mencari Pitagoras. Ini ya. Berarti setengahnya. Berarti eh, setengahnya 10. Ya. Terus tinggi limasnya 12. Berarti kita pakai Pitagoras ya. 12 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2. Ya. Berarti 13. LP sama dengan LA ditambah 4 kali L segitiga. Berarti 100 ditambah. Alasnya berapa nih? Alasnya itu segitiga ini ya, 12 tadi ya. Sorry, 10 ya. 10 kali tingginya segitiga 13. Ya, ada pertanyaan? Lanjut ya. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya, ini kan gini ya. Ini B Indo. Nah, terus ini MTK. Oke, yang ditanya adalah IPA dan IPS. Nah, IPA dan IPS jumlahnya ya. Jika yang ditanya, yang diketahui itu adalah semuanya. Jumlah semua itu 200. Ya. Berarti dit, dik, dikali dik. Dit itu berarti IPA-nya ada 25, IPS-nya ada 15 per 100 dikali 200. Ini coret ya. 40 kali 2. 80 siswa. Oke. Oke. Kita lanjut ya. Di materi selanjutnya, kita membahas tentang yang namanya statistik. Nah, statistik itu apa sih? Kita lihat ya. Nomor selanjutnya. 232. Di situ eh, jumlahnya ada 32. Ya. Nah, jumlahnya 32. Sedangkan, eh, sorry, ini jumlah 32 siswa itu adalah 32 siswa, lalu ada tambahannya, 3 orang. Nah, selanjutnya, dia kalau 32 siswa itu rata-ratanya adalah
Ini rata-rata ya, 42,5. Kalau 3 orang, rata-ratanya itu adalah 44. Nah, berarti bisa kita katakan bagaimana cara apa namanya eh, kita tahu berat siswa baru. Nah, ada rumusnya, namanya adalah rat gabungan sama dengan, ya, apa namanya, rata-rata pertama dikali frekuensi pertama, rata-rata kedua dikali frekuensi kedua. Ya, rata-rata pertama itu adalah 42,5. Frekuensinya adalah 32. Ya. Ditambah, dia kita nggak tahu rata-ratanya nih, yang kedua. Tapi ini jumlah 32 tambah 3. Nah, rata-rata gabungannya adalah 44. Sehingga berarti 44. Ini kan 32 tambah 3, 3 kan 35 ya. Sama dengan berarti 42,5 dikali 32 adalah 1360. Dulu, ini putus-putus soalnya. 1360 dikurang 3 ditambah 3x2. Nah, berarti pindahin ya. 44 kali 35 itu berapa? 1540. 1540 dikurang 1360 dibagi 3 sama dengan x2. Berarti 180 bagi 3 sama dengan x2. X2 sama dengan 60. Ya. Jadi rata-ratanya adalah 60. Selanjutnya ya. Nah, kita masuk selanjutnya. Eh, ada bentuk kayak gini. Ada 5, 6, 7, 8, 9. Di sini ada 5, 7, 6, 3, 5. Ya. Berarti mencari median, kita cari ininya dulu, apa namanya, jumlah semuanya. Berarti, kita bikin ya. Ini tambah 5 tambah 7, 12. Tambah 6, 18. 18 tambah 3, 21, 26. Nah, berarti data ke 26 tambah 1. Dulu, lagi nge-lag. Tambah 1 bagi 2. Berarti data ke 27 bagi 2. Atau data ke 13 tambah data ke 14 bagi 2. Nah, berarti sini kalau dibikin FK, ada namanya FK ya, kumulatif ya. 5, 5 tambah 7, 12. 12 tambah 6, 18. Nah, 13 berarti ada di sini nih. Di sini nih. Berarti kita ngambil nilainya ya. 7 tambah 7 bagi 2. 14 bagi 2. Ya. Oke. Lanjut. Nah, lanjut ya. Nomor 34. Nah, di situ ada bentukannya. Ya, koma.
6 itu ya. 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di situ cara mean, kalau kita bicara mean, berarti kan jumlah ini. Ini kan jumlah totalnya semua ada 10. Kalau ini berarti 5, 9, 13, 17, 22, 27, 33, 40, 47. Berarti meannya 4,7. Nah, kalau bicara modus, modusnya di situ 4. Berarti kalau median itu berarti 4 tambah 5 bagi 2. Ya, oke. Lanjut ya. Ada pertanyaan? Oke, selanjutnya. Di nomor 35, ya. Di situ kita apa namanya ada data 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini namanya kuartil 2 atau biasa disebut dengan median. Ini ada disebut dengan kuartil 1. Terus, sorry, bukan itu. Lupa, balik setengahnya. Ini disebut dengan kuartil 1. Ini disebut dengan kuartil 3. Ya. Oke. Lanjut ya. Nah, selanjutnya 36. Misalnya 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau ditanya simpangan kuartil, ya, berarti kan rumusnya Q3 kurang Q1 per 2. Nah, berarti kita cari Q3-nya tadi nih. Kita belah dulu, kita belah lagi, kita belah lagi. Kita masukin ya. 7 dikurang 4 bagi 2. Ya. Oke, lanjut. Lanjut ya. Nah, nilai peluang ya nggak mungkin sama sekali. Nah, apa sih yang peluang sama sekali nggak ada? Pertama, ayam melahirkan. Kan dia bertelur, bukan melahirkan. Terus, manusia bertelur. Itu kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin terjadi ya. Dan apa namanya, dan lainnya. Yang artinya, yang mempunyai peluang 0. Lanjut ya. Di sini ada 3 merah, terus 2 hijau, 5 kuning. Ya. Terus peluangnya hijau. Berarti 2 per 3 tambah 2 tambah 5. Ya. Lanjut. Nomor 39. Peluang dadu faktor dari 6. Ya, berarti 6 itu kan ada 6 ya. Peluang faktornya berarti 1, 2, 3, 6. Berarti peluangnya adalah ada 4 per 6 atau 2 per 3. Selanjutnya, nomor 40. Apa namanya? Peluang muncul mata dadu faktor dari 12. Berarti 1, 2, 3,
6. Karena kenapa nggak nyampe seterusnya? Karena dadu itu cuma sampai 6. Nah, dilempar sebanyak 360 kali. Frekuensi harapannya. Nah, berarti di sini ada berapa namanya? Ada empat ya. Terus mata dadu itu ada 6. Nah, dicoret ya. Berarti 240.